Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video mengenai teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja serta teknik analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Edukasi ID. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Apa sih teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja? Sumber dan penggunaan modal kerja yang sering disebut juga dengan sumber dan penggunaan dana. Pengertian laporan sumber penggunaan modal kerja menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian-pengertian dapat dilihat sebagai berikut. Pengertian yang pertama, dana diartikan sama dengan modal kerja, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja neto, sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu perubahan. Pengertian kedua, dana diartikan sama dengan kas. Dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang ketiga, dana adalah sebagai net monetary asset, yaitu kas dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas, dan bahkan ada yang mengartikan sama dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Modal kerja berhubungan erat dengan operasi perusahaan sehari-hari dan akan menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur, terutama kreditur jangka pendek. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup, itu memungkinkan suatu perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis keuangan jangka pendek khususnya, atau adanya modal kerja yang berlebihan mengakibatkan dana tidak produktif. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Pada prinsipnya, modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu modal kerja yang bersifat tetap dan yang selalu berubah sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang pertama, modal kerja yang sifatnya permanen adalah bagian yang tetap atau jumlah minimumnya harus ada dan tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Kebutuhan modal kerja yang permanen ini sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham, karena semakin besar modal ini akan semakin baik bagi perusahaan karena akan memperbesar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dan memperbesar jaminan bagi kreditor jangka pendek. Yang kedua, modal kerja yang sifatnya variabel. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas-aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. Nah, di sini aku udah menyiapkan laporan sumber dan perubahan modal kerja. Bisa kalian lihat di sini ada 3 tahun, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Di sini bisa kalian lihat di kolom keterangan ada kas, biaya dibayar di muka, piutang usaha, persediaan hutang bank, dan kenaikan modal kerja atau penurunan modal kerja jika nanti jumlahnya naik ataupun turun. Nah, di sini aku udah menyediakan nilai absolut atau nilai naik dan turun, yaitu 2018 atas 2017 dan 2019 atas 2017. Yang pertama-tama kita akan menghitung tahun 2018 atas 2017. Kita lihat di tahun 2018 kasnya naik ya, jadi kita kurangkan saja tahun 2018 dengan tahun 2017. Maka akan terlihat hasilnya. Lalu kita lihat di bagian biaya dibayar di muka, naik ya, berarti artinya positif. Kita kurangkan saja tahun 2018
dengan tahun 2017. Lalu kita lihat piutang usaha di tahun 2018 dan 2017. Sepertinya turun ya, maka kita kurangkan tahun 2018 dengan 2017. Nah, kalau turun di sini pasti akan ada tanda minus ya, atau min yang artinya itu turun. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan di tahun 2018 naik, maka kita kurangkan saja tahun 2018 dengan tahun 2017. Hasilnya plus. Dan untuk yang terakhir, hutang bank karena 0. Hasilnya karena 250 dikurangi 250, maka hasilnya 0. Kita ketikkan saja 0. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Ini kalau yang plus artinya naik, kalau yang minus artinya turun. Selanjutnya kita jumlahkan di kenaikan modal kerja. Nah, hasilnya kita bisa lihat positif ya. Kalau hasilnya positif artinya ada kenaikan modal kerja. Di sini aku juga udah buat analisisnya nih. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan modal di setiap periodenya, yaitu pada periode 2018 atas 2017 sebesar sekian-sekian. Nah, untuk 2019 kita belum hitung ya, maka kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Nah, kita hitung 2019 atas 2017. Bisa kalian lihat untuk kasnya di tahun 2019 naik ya, maka kita kurangkan 2019 dengan 2017. Maka akan terlihat hasilnya. Lalu di biaya dibayar di muka, turun ya, jadi kita kurangkan saja 2019 dengan 2017. Nah, hasilnya minus, itu tandanya dia turun. Lalu yang berikutnya adalah akun piutang usaha. Piutang usaha sepertinya minus ya, coba kita kurangkan di kolom turun. Apakah dia minus atau positif? Hasilnya minus ya, berarti dia turun. Lalu selanjutnya ada akun persediaan. Coba akun persediaan di tahun 2019 naik, maka kita taruh di kolom naik. 2019 dikurangi 2017. Nah, sudah terlihat hasilnya. Lalu di 2019 juga hasilnya sama. Ini 0 dikurangi 0, coba bisa atau tidak ya. Kita kurangkan. Pasti hasilnya akan 0, tidak apa-apa, kita masukkan rumusnya saja. Oh tidak. Nah, kita tinggal jumlahkan, hasilnya minus ternyata. Karena hasilnya minus, kita taruh di kolom turun. Bentar, sabar. Ini sepertinya salah mengurangkan. Ini kita pindah dulu. Ini hasilnya minus 0 dikurangi 250. Nah, setelahnya kita jumlahkan hasilnya. Auto sum aja. Nah, sudah terlihat hasilnya ya, maka kita pluskan saja naik dan turunnya, kita akan lihat hasilnya berapa kenaikan dan penurunannya. Hasilnya plus ya, artinya ada kenaikan di tahun 2019. Kita save dulu.
Nah, untuk tadi analisisnya. Dan di periode 2019 atas 2017 modal kerja meningkat sebesar 2767, 422, 493, 248. Peningkatan ini terjadi karena adanya tambahan setoran modal yang terjadi setiap periode, yaitu sebesar 6.411.155.813.452 untuk tiap-tiap periodenya, sedangkan untuk penggunaan modal digunakan untuk pembelian aset lain-lain dan pembayaran hutang perusahaan. Nah, untuk teknik analisis yang kedua ada analisis sumber dan penggunaan kas. Menurut Munawir, analisis sumber dan penggunaan kas yaitu suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Sumber penerimaan dan penggunaan kas. Sumber penerimaan kas untuk perusahaan yang pertama yaitu hasil penjualan investasi jangka panjang, penjualan emisi saham atau adanya tambahan modal dari pemilik dalam bentuk kas, pengeluaran surat tanda bukti hutang, bertambahnya hutang, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasinya, sumbangan, hadiah, dan restitusi pajak. Sumber penggunaan kas suatu perusahaan, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Penarikan kembali saham, pelunasan atau pembayaran angsuran hutang, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak ataupun denda dan sebagainya. Nah, di sini aku udah menyiapkan laporan sumber dan penggunaan kas yang udah jadi ya. Karena untuk mempermudah dan mempercepat, jadi aku sudah menyiapkan laporan sumber dan penggunaan kas yang sudah jadi. Di sini bisa kalian lihat sendiri, di sini ada sumber kas yaitu laba bersih, ditambah dengan piutang usaha, penurunan piutang pihak berelasi, penurunan piutang pihak ketiga, penerimaan bunga, penerimaan utang obligasi, penambahan modal saham. Dikurangi dengan kenaikan piutang lain, kenaikan piutang non-usaha, kenaikan persediaan, penggunaan kasnya sebagai pembelian tanah, pembayaran utang obligasi. Untuk tahun 2019 atas 2017, sumber kasnya adalah laba bersih, ditambah dengan piutang usaha, penurunan piutang pihak berelasi, penurunan piutang pihak ketiga, hasil penjualan investasi dalam saham, hasil penjualan aset tetap, penerimaan bunga, peningkatan modal saham, penambahan modal, dikurangi dengan kenaikan piutang lain, kenaikan piutang non-usaha, kenaikan persediaan. Dan untuk penggunaan kasnya ada pembelian tanah, pembayaran utang obligasi. Nah, sumber kas ini aku dapat dari laporan posisi keuangan atau neraca yang ada di perusahaan. Nah, untuk ini kalian bisa buat sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang kalian olah ya. Nah, ini biar lebih rincinya lagi kalian bisa lihat langsung di laporan posisi keuangan perusahaan dan bisa kalian cari piutang usahanya naik atau turun, persediaannya naik atau turun. Jika persediaannya naik, maka terjadi pengurangan kas karena kas itu digunakan untuk membeli persediaan. Jika persediaan turun, kemungkinan akan ada penambahan kas. Nah, kalian bisa lihat di akhir di sini ada kenaikan kas sebesar sekian-sekian dan di tahun 2019 juga ada kenaikan kas sebesar sekian-sekian. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini kenaikan kasnya. Ada kenaikan kas di setiap tahunnya. Di sini juga aku sudah menyediakan analisisnya. Analisis sumber dan penggunaan kas. Berikut ini disajikan laporan sumber dan penggunaan kas pada periode 2017 sampai 2019. Analisis sumber dan penggunaan kasnya. Dari tabel laporan sumber dan penggunaan kas, terdapat kenaikan kas pada setiap tahunnya. Kenaikan sumber kas ini yang paling dominan adalah karena adanya tambahan modal dan penerimaan utang obligasi baik terjadi di tahun 2018 maupun 2019, sedangkan untuk penggunaan kas lebih dominan pada
lebih dominan dan yang mengurangi sumber kas lebih dominan pada kenaikan persediaan dan pembayaran obligasi di setiap tahunnya. Jadi bisa kalian lihat apa sih yang mendominasi kenaikan dan penurunan kas? Yang mendominasi kenaikan kasnya adalah penerimaan utang obligasi dan penambahan modal saham. Untuk penggunaan kasnya yang mendominasi adalah pembayaran utang obligasi dan yang mengurangi kas adalah pembelian persediaan. Nah, bisa kalian lihat ya di laporan sumber dan arus kas. Bagaimana? Gampang kan menganalisis laporan keuangan dengan teknik sumber dan penggunaan kas. Kalian ini akun-akunnya bisa kalian cari di laporan posisi keuangan perusahaan yang kalian analisis, dan untuk analisisnya pasti berbeda-beda karena laporan keuangan yang kalian analisis juga pasti akan berbeda dengan yang aku analisis. Ini aku hanya menyediakan contohnya saja ya buat kalian analisis nanti. Untuk analisisnya kalian bisa bikin kata-kata sendiri sesuai hasil tabel atau hasil laporan dari analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai teknik analisis sumber dan penggunaan modal kerja serta teknik analisis sumber dan penggunaan modal kas. Semoga video kali ini bermanfaat. Aku pamit undur diri, bertemu lagi dengan aku di next video selanjutnya. Aku bakal bahas teknik-teknik analisis lainnya serta aku bakal bahas jurnal-jurnal penyesuaian dan contoh pengerjaan jurnal penyesuaian. Aku pamit undur diri dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.